Dia adalah penembak jitu paling berbahaya di Jerman. Musuh langsung tumbang begitu masuk ke dalam bidikannya. Dia tidak pernah meleset. Saat sedang mengisi ulang senjatanya dan bersiap untuk target berikutnya, tiba-tiba dia menyadari dirinya kini berada dalam bidikan seorang tentara Amerika. Keduanya terdiam. Senjata mereka saling diarahkan ke kepala satu sama lain. Namun tak satu pun dari mereka berani menarik pelatuk. Beberapa detik suasana hening menyelimuti. Kemudian tentara Amerika itu panik dan menarik pelatuknya. Namun senjatanya macet. Menerima nasibnya, dia menurunkan senjata, berlutut, meletakkan kedua tangan di belakang kepala dan menunggu ajal. Namun penembak jitu itu tidak menembak. Pandangan matanya tertuju pada liontin yang tergantung di leher tentara Amerika tersebut. Sebuah salib kecil dan boneka beruang kecil yang terikat padanya. Tentara Amerika itu berkata, "Ini hadiah ulang tahun dari putriku." Sentuh oleh kenangan akan keluarganya sendiri, sang penembak jitu perlahan menurunkan senjatanya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya dan menyerahkan foto istrinya yang tersimpan di dalamnya kepada tentara Amerika itu. Tentara itu melihat foto tersebut, senyum, dan berkata, "Dia bahkan lebih cantik dari Marilyn Monroe." Perlahan-lahan, mereka mulai tenang dan saling berbagi cerita. Di saat itu mereka bukan lagi musuh. Hanya dua manusia, dua ayah, dua pria yang terjebak dalam perang yang tidak mereka pilih. Namun perang tak pernah mengenal belas kasihan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Pasukan Jerman mendekat untuk melindungi teman barunya, apa membunuhnya atau mengkhianatinya. Sang penembak jitu mengambil darah dari tubuh seorang prajurit yang sudah mati dan mengoleskannya ke wajah tentara Amerika tersebut. Tentara itu langsung mengerti dan berbaring seolah-olah telah mati. Beberapa saat kemudian komandan Jerman datang dan memerintahkan agar setiap tubuh tentara Amerika diberi satu tembakan terakhir untuk memastikan tidak ada yang masih hidup. Penembak jitu itu mencoba menghentikannya. Ia bersikeras bahwa tidak ada yang masih hidup. Namun sang komandan mengabaikannya, menyebutnya lemah, dan tetap memberi perintah. Para tentara mulai berjalan di antara mayat-mayat dan menembak satu persatu. Komandan merasa puas dan pergi, tanpa menyadari bahwa perintah itu bisa membawa akibat fatal. Saat seorang tentara mendekati posisi tentara Amerika itu, si tentara Amerika menggenggam salibnya erat-erat dan berdoa dalam diam. Penembak jitu itu menyaksikan dengan cemas dari kejauhan, terombang-ambing antara tugas dan ikatan persahabatan yang baru saja terjalin. Dalam waktu yang singkat, telah lahir persahabatan diam namun dalam di antara mereka. Waktu terus berjalan. Penembak jitu itu kembali mengisi ulang senjatanya. Dan saat prajurit Jerman hampir mencapai posisi tentara Amerika itu, dia pun membuat sebuah keputusan yang memilukan.